Jiwa-jiwa kembali suci, jutaan syukur mengudara di langit ilahi. Di hari yang fitri ini semoga menjadi kemenangan yang hakiki. Segenap keluarga besar LSM Umi Maktoum Voice mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Simak terus konten-konten inspiratif dan menarik hanya di Al-Quran Braille Official. Tinggalkan jejakmu dengan like, komen, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya ya. Bersama saya Ayani, mari kita simak video berikut ini. Dan rata-rata suami bekerja sebagai terapis ya? Iya. Terapis yang 2 tahun ini kena dampak. Bagaimana cara Ibu Eka nih mensiasati kondisi ketika sedang pandemi seperti ini, dikala penghasilan tentu terganggu? Masih. Ini kan Ramadan gimana? Apa menurun nggak penjualan? Beliau ini sahabat MK mengurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, juga cari nafkah. Dengan kondisi tentunya kedua mata tidak bisa melihat. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK masih bersama kami dalam program Lentera Hati. Program hasil kerjasama 102,7 MK FM bersama LSM Umi Maktoum Voice. Sayup-sayup terdengar suara ayat suci Al-Quran ya, karena memang di Umi Maktoum Voice selama bulan suci Ramadan itu sedang dilakukan kegiatan ya. Sebetulnya tidak hanya di Umi Maktoum Voice, tapi alhamdulillah ada 500 tunanetra yang mengikuti kegiatan Sanlat Ramadan bersama Umi Maktoum Voice di beberapa kota di Indonesia. Ada di Makassar, di Indramayu, di Majalengka, di Cimahi, kemudian juga di Depok, dan salah satunya tentunya di Sekretariat LSM Umi Maktoum Voice, Kantor Layanan Wakaf Al-Quran Braille. Sahabat MK, insya Allah Umi Maktoum Voice hari Minggu besok itu masih buka ya. Jadi sekarang Sabtu, nah besok Minggu insya Allah masih buka. Jadi bagi yang ingin turut serta dalam program Wakaf Al-Quran Braille, silakan untuk mengunjungi kantor layanan Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktoum Voice yang bertempat di Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Insya Allah hari ini Sabtu dan Minggu besok insya Allah kami masih buka ya. Kemudian bagi yang akan menggunakan layanan jemput wakaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang kalau mendadak kemungkinan ya bisa kami jemputnya di bulan Syawal kan gitu ya. Tapi silahkan dicoba dulu untuk menghubungi Umi Maktoum Voice melalui telepon ataupun WhatsApp ke nomor 022 522 8552 untuk layanan jemput wakaf. Ini nomor telepon dan WhatsApp-nya 022 522 8552. Dan bagi yang akan menggunakan layanan transfer, ada 3 bank nih yang bisa dipergunakan oleh sahabat MK. Pertama ada di BCA. Nomor rekeningnya adalah 81008778881. Sekali lagi 81008778881. Berikutnya ada di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya adalah 718000989. Sekali lagi 718000989. Terakhir tentunya di Bank Mandiri dengan nomor rekening 13.000 Sekali lagi 13.000 ketiga-tiganya atas nama LSM Umi Maktoum Voice. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Untuk informasi dan konfirmasi silakan hubungi Umi Maktoum Voice dengan nomor 0225228552. Itu bisa telepon dan WhatsApp. Kemudian jangan lupa silakan follow Instagram kami @Umi-Maktoum-Voice dan tentunya YouTube-nya ya, YouTube-nya Al-Quran Braille Official ya. Seperti hanya jika sahabat MK ingin melihat bagaimana para ibu-ibu nih sedang berada di studio, silahkan. Kenapa jadi belepotan begini ya? Karena nervous kali ya oleh para ibu-ibu. Silakan kunjungi YouTube-nya Umi Maktoum Voice di Al-Quran Braille Official. Ibu-ibu, alhamdulillah. Ibu ini sararidi kieu teh udah kebeli baju lebaran belum ini teh? Belum. Wah, saya nanya saya nuka tempuhan nantinya ya. Gitu. Jadi
Kalau Bu Eka tadi putrinya sudah gede ya, berarti kelas berapa SMK tadi Bu Eka? Sekarang kelas 2 mau naik kelas 3. Oh gitu, mau naik kelas 3. Ya, SMK Negeri 3. SMK Negeri 3? Iya, yang di Citerep itu. Oh, Bu Eka, kan Bu Eka, tapi anak-anak, maaf ya, Iya. ini pertanyaan yang suka minta maaf juga kalau orang nanya ke saya. Tapi anak-anak kan melihat ya, Iya. tidak seperti kita-kita. Iya. Kita melakukan parirum, gitu. Begitulah. Anak-anak melihat ya kan gitu. Mbak Elim, anak melihat kan Mbak? Alhamdulillah. Yang suka nungtun itu ya? Iya. Nungtun kan sebelum pergi sekolah ngantar dulu orang tuanya ke pasar gitu Iya, kan? betul. Ini kan Tiar ini kan daring. Ya. Sekarang udah ini. Sebelumnya kan daring dulu. Oh iya, daring. Terus gimana Mbak Eli membimbingnya anak yang daring itu? Ini apa? Jadi WhatsApp-nya itu kan handphonenya itu ada talkback-nya. Jadi dicek aja ininya pelajarannya. Terus di desak-desak harus mengerjakan tugas. Kalau enggak kan anak-anak tuh sekarang banyak yang mau main game aja gitu, tapi jadi ditungguin ngerjain tugas. Biasa caranya kalau udah ada bukunya sama pulpennya itu ya saya raba aja, oh dia lagi nulis gitu, kata dia jangan disentuh, bilangnya kalau nggak di gitu kan nggak bisa ketahuan, nggak kelihatan gitu. Jadi diraba ya gitu. Ditungguin sampai selesai, nanti sudah difotoin gurunya baru bisa main. Gitu. Yang moto dia Tiar sendiri. Iya. Tiar sendiri yang saya moto. periksa laporannya udah terkirim, fotonya udah dibaca ini sama gurunya. Oh ya. Alhamdulillah. Tapi cukup menantang juga ya bagi seorang ibu yang tunanetra harus mendampingi anaknya daring ya. Iya. Belum lagi pasien ya belum ada ya begitu. Ibu Julai, anak yang paling besar tadi usia berapa? Usia 8 tahun. 8 tahun. Itu udah sekolah kan? Kelas 2. Nah, gimana itu cara mendampinginya waktu daring? Ya gitu, kalau ada tugas-tugas kan masuk di WA dan HP-nya ada talkback bersuara ya, jadi bisa dikontrol sama kita. Adapun kalau dia menanyakan tentang materi, jadi saya ikut belajar gitu. Mungkin kadang kan matematika atau gimana, belajar lagi walaupun masih kelas 2 pelajarannya. Kayaknya kita cari-cari dulu materi di YouTube-nya atau di Google-nya dulu. Lalu nanti pas dia tanya kita jadi bisa sedikit menjelaskan gitu. Jadi kalau untuk sama ya, untung fasilitas handphonenya sudah aksesibel ya. Iya. Dengan adanya talkback itu ya. Iya. Tapi sempat nggak tiba-tiba bu gurunya, misalnya anak Ibu Juleha belum ngerjain tugas, pernah nggak tuh kayak gitu? Enggak, karena dikontrol, jadi tahu kalau udah terkirim tugasnya, dikontrol semua sama kita, jadi ketahuan dia udah ngirim atau belumnya gitu. Anak kalau istri saya karena anaknya 5 ya, jadi kadang nggak kekontrol, tahu-taunya pas itunya ada tagihan tugas dari gurunya. Ini cina bunda anaknya belum masuk tugasnya, atur yubuh gitu. Oh iya, banyak ya. Jadi rame kita yang di rumah tehnya kan gitu. Iya. Kalau Bu Eka punya pengalaman apa ketika anaknya itu daring, Bu Eka? Alhamdulillah sih cukup mengurangi ongkos ya. Jadi kan kalau sekolah nggak dari rumah pakai ongkos, sekarang kan enggak. Jadi alhamdulillah sih cukup mengirit juga ya. Alhamdulillah juga anak saya mah udah pada gede, jadi nggak perlu bantuan gitu. Paling ada nanyain materi sedikit-sedikit, saya jawab. Kalau untuk moto anak saya udah bisa gitu. Kalau Ibu Ai gimana pengalaman mendampingi anak di masa-masa daring kemarin? Ada kekurangannya kayak harus membeli kuota gitu kan. Selain pakai belajar, pakai main game juga. Waduh, bener banget. Mahal gitu kalau kota dan cepat habis. Oh gitu? Ya, Hambur game itu. Iya. Kok sama sih? Nah itu, waduh. Oh, jadi kadang-kadang kuota yang harusnya cukup jadi kurang ya? Iya betul. Ya itu paling ini. Atau nanti batik kerupuk tehnya dikena kuota kayaknya. CF kota. Luar biasa. Ya, tapi alhamdulillah bisa terlewati ya. Anak-anak tetap bisa memberikan punya nilai yang terbaik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi suka deg-degan gak sih Mbak Elim kalau pas waktu dibagi hasil ujian? Iya betul. Apa tuh yang kepikiran tuh? Takutnya terutama kalau penaikan kelas ya, takutnya nggak naik kelas, tapi alhamdulillah Naik kelas ya? Iya, naik kelas. Terus nilainya juga tidak di bawah ya? Oh enggak. Balah katanya anak Bu Aimah ranking 1 ya Rida tuh ya? Pernah ranking waktu di SD dia, sekarang SMP belum. Belum ya, masih ini luar biasa. Masih bertahap kayaknya. Enggak pakai ranking sekarang ya. Enggak pakai. Nilainya tapi gede-gede ya, Iya, insyaallah. Alhamdulillah 8, 7 gitu kan. Kalau Mbak Elim biasanya yang nilai yang paling gede oleh Gulbun siapa? Gulbudin Hikmati. Nah, yang paling gede apa tuh biasanya nilai rankingnya? IPA. Oh, IPA-nya gede. Gitu. Padahal ibu bapaknya tunanetra ya, tapi matematika sama IPA-nya gede, nilainya luar biasa itu ya. Ya, mudah-mudahan lah dengan segala kondisi yang ada yang Allah berikan kepada kita tetap bertahan. Mudah-mudahan pasti ada hikmah seperti Bu Eka tadi. Bu Eka tuh orangnya ahli hikmah ya. Insya Allah. Dikasih pandemi, alhamdulillah nggak perlu mikirin ongkos katanya gitu. Alhamdulillah juga kuota juga dari sana gitu, dari gurunya. Ada, alhamdulillah. Ini seneng banget ya Bu Eka mah ya. Senang jadi tambah ilmu. Jadi yang saya tidak tahu juga kan anak suka ngebacain. Jadi tahu, jadi sekolahnya bareng-bareng sama saya gitu. Oh, jadi ibunya ikut sekolah lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya, para ibu-ibu, sahabat MQ di rumah, masa sih tidak terinspirasi? Di sini ada para ibu-ibu yang oleh Allah dikaruniai ketunanetraan. Beliau sama seperti ibu-ibu yang lain pada umumnya, ngurus anak, harus masak, ngurus rumah, ngurus suami. Ada yang anaknya 1, 2, 3, bahkan ada yang 5. Tetapi yang 5-nya istri saya, kan gitu. Tapi ya sama, menghadapi dengan ikhlas, dengan sabar, kan gitu ya. Karena ternyata kesulitan tidak hanya milik orang-orang yang bisa melihat, tapi juga milik juga orang-orang yang tidak bisa melihat. Tetapi insya Allah seperti yang dibacakan tadi surah Al-Insyirah, di balik kesulitan ada kemudahan. Yang penting kan faida farugta fangsob wa ila rabbika fargob. Kerjakan yang ada sebelum kita dapat pekerjaan berikutnya. Begitu kan? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih para ibu-ibu. Salam buat bapak-bapaknya di rumah ya. Mudah-mudahan opor-opornya nanti tidak pada gosong karena bayang ya. Dan tadi Ibu Julai, insya Allah ya, gulainya enak banget ya nanti ya, gulai sapi. Jadi kita nanti harus halal di sana kayaknya nih. Oh, iya. mencicipi gulai sapi. Jadi itu bukan hanya suami Ibu Julaiha yang suka, saya juga demen. Oh, ternyata. Nggak apa-apa, nggak usah dikirim, tenang. Baik, terima kasih sudah menemani saya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan selepas Ramadan ini keimanan dan ketawakalan kita jauh lebih meningkat. Dan ibu-ibu penghasilannya juga semakin meningkat. Amin. Kita akan bertadarus nih, surah apa ya? Surah Atin. Baik, mangga silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat MQ, terima kasih ya.
Dan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum buat sahabat MK semuanya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan segenap kebahagiaan, tentunya dengan keimanan dan keislaman. Saya segenap pengurus LSM UMI Maktoum Voice mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelayanan masih banyak terdapat kekurangan, tentunya mohon dimaafkan. Dan insya Allah amanah dari sahabat MK ini menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk senantiasa berbuat lebih baik dan yang lebih baik lagi. Akhir kata, saya Entang Kurniawan, juga ada Teh Septi Wulandari, ada Teh Ayani, juga tentunya ada Teh Intan Khofia Lutfi, juga ada Bapak Sakidi, mohon pamit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib